kembali tanpa tujuan, Pak. Ada beberapa poin. Keamanan COVID-19 ini adalah bencana non alam. Tapi apa? COVID-19 ini dijadikan alat hormat. Tolong burung. Hidup burung. Sekian, terima kasih. Kami kembali bahwa kita akan diterima di wakilan DPRD tersebut. Jadi kita akan segera menuju ke sana untuk nanti ditemui oleh Komisi 4 DPRD Provinsi Bali. Ya, silakan kawan-kawan berjalan dengan rapi. Nanti kita berkumpul. Berani bangun! Berani bangun! Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku. Sektor pariwisata yang menjadi penopang ekonomi di Bali menjadi sektor yang paling terpuruk akibat hantaman pandemi COVID-19, di mana hampir seluruh objek wisata ditutup, hotel-hotel dan restoran ditutup untuk sementara. Situasi yang seperti ini ternyata dimanfaatkan oleh oknum pengusaha nakal dengan cara-cara yang tidak etis, dari tidak membayar upah para pekerja yang selama ini dirumahkan sampai dengan melakukan pemutusan hubungan kerja. Para pekerja hotel dengan status dari worker, outsourcing dan juga kontrak di beberapa hotel adalah karena selama dirumahkan, para pekerjanya sama sekali tidak mendapatkan upah. Dan ketika pekerja lainnya sedang berharap yang setiap bulannya selama 4 bulan, karena salah satu syarat untuk mendapatkannya adalah pekerja yang iurannya aktif dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan Juni 2020. Sedangkan pihak manajemen dari 2 hotel tersebut di atas tidak lagi membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sejak beberapa bulan yang lalu. Gimana? Sebelumnya pihak manajemen di Hospital Bali Nusa Dua di bulan April menawarkan 2 pilihan, dirumahkan sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan dengan hanya mendapatkan uang sebesar 2 juta rupiah. Beberapa pekerja memang mereka lemah karena mereka butuh uang saat COVID-19 ini. Tetapi 2 orang ini kita harus berikan plus kepada kawan-kawan di Hospital sebagai representasi dari seluruh pekerja hotel dan restoran di wilayah Provinsi Bali, mendorong kepada pemerintah daerah Provinsi Bali, baik eksekutif dan legislatif. 1. Agar pihak legislatif memanggil pihak pemilik perusahaan dan hotel Hospital Nusa Dua, Hotel Fairmont, Hotel Sakala, Hotel Jamakila, karena tidak mengindahkan surat edaran Gubernur Bali agar tidak melakukan PHK serta mencabut surat PHK baik terhadap pekerja dengan status kontrak maupun pekerja dengan status permanen. 2. Memastikan agar pengawas ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Provinsi Bali agar bekerja secara profesional dan melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran tenaga kerjaan, termasuk di dalamnya berani mempidanakan para pengusaha nakal apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan tenaga kerjaan, diantaranya tindakan menghalang-halangi kebebasan berserikat bagi pekerjanya, serta penggelapan para pekerja yang telah dibayarkan. 3. Bagi pekerja yang telah dipotong upahnya untuk membayar iuran BPJS, tetapi oleh pihak manajemen tidak dibayarkan kepada BPJS, maka para pekerja tersebut
tetap berhak atas bantuan sosial tunai dari BPJS Tenagakerjaan. 4. Pemerintah Provinsi Bali hendaknya meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan agar di masa pandemi ini pekerja terlindungi dari ulah oknum-oknum usaha nakal, agar tidak ada lagi para pekerja di Bali yang diputus hubungan kerja selama masa pandemi COVID-19 ini, agar tidak tercampur dalam tenaga kerjaan di Indonesia, khususnya di Provinsi Bali. Karena sampai dengan saat ini banyak media tenaga asing ikut campur soal sumber daya manusia, kawan-kawan. Kita ingin agar mereka segera di sini. Kalau memang terbukti mereka bersalah, segera deportasi dari Bali, benar. Yang 6, mendorong segera dibukanya pariwisata secara luas, agar wisatawan asing maupun domestik dapat lagi berkunjung kali, kawan-kawan. Kita ingin agar pemimpin Bali memberikan kepastian bahwa pariwisata Bali sangat aman untuk dikunjungi, kawan-kawan. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya kami akan serahkan kepada pimpinan DPRD Provinsi Bali sebagai bentuk tuntutan kami. Berani berjuang! Kami Bapak Anagung Budiarte dari fraksi PDIP, dari beliau Ketua Komisi 4. Kemudian sebelah kirinya lagi Ibu Wayang Sarigalung ya, dari PDIP. Di sebelah kanan kami Bapak Wayan Diesel Astawel dari Gerindra. Rasanya cukup lengkap dari semua fraksi yang menerima Bapak sekalian. Kenapa semua anggota fraksi ini lengkap menerima? Karena kami memandang apa yang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sampaikan ini adalah satu hal yang penting dan mendasar bagi perjuangan masyarakat Bali pada saat ini. Kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini adalah persoalan bukan saja di Bali, bukan saja di pihak pemilik perusahaan dan hotel Sofitel, Nusa Dua, Hotel Paymont, dan lain-lain. Saya menyatakan siap untuk melaksanakan itu. Sudah tentu nanti kami akan melalui Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, untuk nanti ada way out. Ya. Dengan demikian kami akan segera menjadwalkan waktu untuk memanggil. Kedua, memastikan agar pengawas tenaga kerjaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Provinsi Bali bekerja secara profesional. Dan tugas kami di DPRD Provinsi Bali adalah memastikan mereka akan bekerja profesional. Kenapa? Karena tugas kami adalah salah satunya adalah di bidang pengawasan kontrol. Oleh karena demikian, maka kami akan segera juga menjadwalkan sesuai dengan permintaan saudara untuk memanggil Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Provinsi Bali untuk mengecek dulu apakah apa yang sudah dilakukan itu memang faktual di lapangan, dan sudah tentu kami juga akan mengecek di luar Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Sehingga dengan demikian kami akan melakukan desakan, kami akan melakukan permintaan kepada dinas terkait agar mereka bekerja secara lebih profesional. Itu yang kedua. Ketiga, bagi pekerja yang telah dipotong upahnya untuk membayar iuran BPJS, tetapi oleh pihak manajemen tidak, upahnya untuk membayar iuran BPJS, tapi oleh pihak manajemen tidak dibayarkan pada BPJS, maka para pekerja tersebut tetap diusulkan untuk berhak atas bantuan sosial tunai dari BPJS dan kerjaan. Untuk itu kami akan nanti segera menugaskan Komisi 4 ya,
memanggil BPJS. Kami akan jadwalkan ya, jadi jadwalkan untuk memanggil. Apakah sepanjang itu memang masuk dalam koridor hukum ketentuan yang berlaku, kami akan mendesaknya. Tetapi kalau tidak masuk dalam koridor hukum, kita harus memastikan bahwa itu adalah masuk dalam mekanisme hukum yang ada. Nah, karena demikian, salah satu caranya adalah Komisi 4 nanti akan memanggil BPJS untuk memastikan persoalan. Kira-kira. Ya. Empat, pemerintah Provinsi Bali hendaknya lebih meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan agar di masa pandemi ini pekerja dilindungi dari ulah oknum pengusaha yang nakal. Sudah tentu kami akan sampaikan ini, karena memang ini adalah sebuah fenomena bagi Bali yang sangat tergantung dengan struktur ekonominya dengan sektor tersier, yaitu pariwisata. Dan pariwisata ketika menghadapi persoalan-persoalan seperti dulu bom Bali, kemudian juga sekarang pandemi COVID, isu perang dan sebagainya, memang kita mengalami hal yang sama. Sudah selayaknya ke depan nanti para pengusaha-pengusaha hotel dia mencadangkan sebagian dari keuntungannya untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini. Setuju tidak saudara-saudara? Sehingga ketika terjadi kondisi seperti ini tidak serta-merta memutuskan hubungan kerja, tetapi dia harus menggunakan dana cadangan yang dibangun dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh berkat kerja keras. Hal itu saudara-saudara sekalian. Kemudian yang kelima, pengawasan terhadap pekerja asing agar lebih diintensifkan. Kami sangat sependapat dan kami pun baru-baru ini telah membuat peraturan daerah terhadap hal itu. Dan kami akan pastikan untuk pengawasan tenaga kerja asing ini akan sekaligus disampaikan ketika kita panggil nanti Dinas Tenaga Kerja untuk di Provinsi Bali. Nah, mendorong segera dibukanya pariwisata Bali secara luas agar wisatawan asing maupun domestik dapat lagi bekerja di Pulau Bali. Nah, khusus untuk yang poin 6 ini, saudara sekalian, untuk domestik kami sangat sependapat domestik. Tetapi dengan catatan tetap protokol kesehatan itu dilaksanakan dengan ketat, termasuk juga verifikasi terhadap semua hotel untuk mempersiapkan protokol kesehatan. Kami telah mengunjungi beberapa hotel dan sudah melaksanakan hal tersebut, tetapi harus dipastikan termasuk restoran. Oleh karena demikian, untuk domestik kami mendukung sepenuhnya segera dibuka seluas-luasnya dengan catatan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, yaitu protokol kesehatan COVID-19. Untuk asing, untuk wisma itu tidak bisa hanya dari kita, Pak. Ini sangat tergantung dari juga negara-negara di mana wisatawan asing itu berada. Ketika mereka sampai saat sekarang mereka masih menuntut kebijaksanaan untuk memberikan warganya berwisata termasuk ke Bali, sudah tentu kita tidak bisa memaksakan. Namun demikian, mari kita doakan, dan saya punya keyakinan yang besar segera masalah COVID ini bisa diatasi, termasuk vaksin bisa diatasi, dan ketika itu bisa diatasi, saya yakin booming pariwisata akan terjadi di Bali kembali. Oleh karena demikian, kami sangat mendukung. Silakan melalui media-media sosial yang saudara punya, kemudian untuk kita semua informasikan kepada seluruh domestik, wisatawan domestik, bahwa berkunjung ke Bali itu adalah aman dan tetap diharapkan wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19 atau monitoring kepada kami sejauh mana kami menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi saudara-saudara. Untuk itu, sementara proses aspirasi saudara kami tangani, sudah tentu kami juga mengajak Idedane Sami serta untuk tetap ikut menjaga keamanan ketertiban, termasuk juga bagaimana kita menjaga protokol kesehatan ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya di Bali, dan asalkan COVID ini segera bisa. Nanti dalam undangan kami untuk menindaklanjuti daripada 6 aspirasi yang disampaikan oleh para pekerja itu sendiri,
Nanti kami dari Komisi 4 tidak segan-segan apabila hal ini tidak ditindaklanjuti, apalagi dia melawan daripada keputusan Bapak Presiden bahwa tidak boleh mem-PHK orang di dalam kondisi pandemi Covid. Yang kedua ditindaklanjuti dengan SE Gubernur. Jadi kami tentunya sepakat bersama di DPR untuk merekomendasikan kepada Bapak Gubernur Bali dan pemerintah kabupaten sebagai daerah wilayah kekuasaan yang menerbitkan izin, kami akan rekomendasikan untuk dicabut izinnya. Karena itulah sebagai bukti konkret kami sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang mana kalau dia tidak merasa Bali itu sebagai tempat yang nyaman untuk berusaha, kenapa dia harus menghindar Bali untuk membangun hotel, kan begitu? Jadi kewajibannya dia harus tetap mengindahkan dan menghormati apa yang namanya tatanan Trihita Karana, periangan, powongan, dan pelemahan. Dari sisi powongannya tentunya bagaimana antara manajemen dengan tenaga kerja, manusia dengan manusia, agar terjadi sinkronisasi kedamaian baik, karena bagaimanapun kalau usaha hotel ada, karyawan tidak ada, mereka juga tidak mendapatkan hasil yang banyak. Nah, jadi Timah Bali itulah harus kita perjuangkan untuk kepentingan masyarakat kita. Jadi terkait dengan BPJS, nah pengalaman yang berkoordinasi dengan manajemen hotel yang ada, saya terkejut mendengar pemaparan daripada Federasi Serikat Pekerja ada yang mem-PHK. Inilah tanggung jawab kita bersama, Pak Ketua. Nah, jadi di tempat-tempat lain kami berkoordinasi dengan pihak manajemen dan owner, mereka tidak sampai hati melakukan pemutusan hubungan kerja. Contoh GWK seperti ini dia tidak melakukan. Sekali lagi kami mohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk di anggota dewan kami secepat mungkin untuk memfollow up masalah ini, karena kita juga sudah audiensi ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali, tapi sampai sekarang belum juga ada tanggapan apa-apa, karena semakin hari semakin mirisnya pekerja-pekerja Bali yang ada di pariwisata ini. Bagaimana bapak-bapak sudah siap untuk melakukannya? Kalau tidak, kita akan datang lebih dari yang hadir hari ini. Kita akan lawan